Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan jurnal mengenai studi tingkat kepatuhan mahasiswa UPH Kampus Surabaya terhadap protokol kesehatan COVID-19. Sebelum masuk ke materi, kita akan berkenalan dengan anggota kelompok 5, yaitu ada saya, Cynthia Gledy, selaku ketua kelompok 5 dari jurusan Ilmu Hukum. Lalu perkenalan bisa dilanjutkan oleh 7 rekan lainnya. Halo, perkenalkan, nama saya Stella Kenita Prasetya. Halo, perkenalkan nama saya Syan Hanjaya Prasetya. Halo Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Daniel Wiarta. Halo, perkenalkan, nama saya Nicholas Fernando. Perkenalkan, nama saya Steven Jonathan. Halo Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Steven Gunawan. Halo, perkenalkan nama saya Christian Ibrahim. Sebelum presentasi dimulai, berikut kami tampilkan terlebih dahulu cuplikan jurnal penelitian yang telah kami susun. Mari kita masuk ke bagian awal dari jurnal, yaitu pendahuluan. Apa itu COVID-19? Virus COVID-19 mengganggu sistem pernapasan dengan gejala berskala ringan hingga berat. Virus COVID-19 ini mulai diketahui di Tiongkok, yakni di kota Wuhan pada bulan Agustus 2019. Selanjutnya, kabar tersebar di masyarakat luas pada 3 Januari 2020 hingga pada akhirnya terus-menerus tersebar di berbagai belahan dunia. Penularan virus dapat terjadi melalui aerosol, airborne, dan droplet yang berasal dari saluran pernapasan maupun melalui cara tidak langsung seperti benda atau permukaan yang telah terkontaminasi. Kasus COVID-19 di Indonesia meningkat drastis dan tidak dapat dihindari, sehingga upaya pemerintah dalam menekan kasus COVID-19 ini adalah dengan cara menetapkan kebijakan protokol kesehatan yang wajib ditaati oleh seluruh masyarakat. Kesadaran masyarakat juga sangat penting untuk mendukung putusnya rantai penyebaran COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan protokol kesehatan dalam lingkungan mahasiswa UPH Kampus Surabaya terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu 5M. Slide selanjutnya. Lanjut masuk ke metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 10 responden dari total populasi 97 mahasiswa dengan penentuan sampel menggunakan teknik Simple Random Sampling. Partisipan penelitian berasal dari mahasiswa UPH Kampus Surabaya yang mengikuti mata kuliah Bahasa Indonesia Angkatan 2020. Data dikumpulkan melalui angket kuesioner berupa Microsoft Form yang dibagikan secara online melalui Line dan WhatsApp kontak personal kepada responden. Disertai dengan data demografi, jenis kelamin, program studi, dan angkatan. Lalu data yang dikumpulkan melalui angket kuesioner berupa pertanyaan tertutup. Analisis data dilakukan dengan melihat frekuensi jawaban dari responden yang sering dipilih. Lalu bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Stella. Salah satu upaya dari pemerintah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 adalah dengan mewajibkan masyarakat menaati protokol kesehatan serta menetapkan sejumlah aturan pembatasan mobilitas masyarakat seperti pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Indonesia atau PPKM. Selain itu, pemerintah juga membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 untuk mengawasi dan memberi informasi kepada masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Pemerintah juga menghimbau kepada siapapun agar segera memeriksakan diri apabila mengalami gejala seperti demam tinggi, batuk pilek, atau sesak nafas. Next. Area sampling dari penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya yang mengikuti mata kuliah Bahasa Indonesia tahun angkatan 2020. Dan kami menggunakan teknik Simple Random Sampling sehingga jumlah sampel yang diperoleh adalah sebanyak 10 responden. Next. Berikut merupakan hasil dan tabel penelitian dari kelompok kami.
Sekarang saya akan menjelaskan data responden kami yang terbagi dalam beberapa kategori. Yang pertama adalah jenis kelamin responden. Dari total 10 responden kami, 7 merupakan laki-laki dan 3 merupakan perempuan. Kemudian kategori yang kedua seperti yang bisa dilihat di layar adalah jurusan kuliah responden. Dari total 10 responden, 4 merupakan mahasiswa manajemen bisnis, 4 merupakan mahasiswa ilmu hukum, dan 2 sisanya merupakan mahasiswa akuntansi. Lalu kategori yang ketiga adalah tahun angkatan responden. Dari ke-10 responden kami, ke-10-10-nya merupakan mahasiswa angkatan 2020. Seberapa sering menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan? Dari 10 responden, 1 menyatakan jarang, 2 menyatakan kadang tidak, dan 7 responden menyatakan selalu. Seberapa sering menggunakan masker saat berada di luar ruangan? Dari 10 responden, semua responden menyatakan selalu. Seberapa sering pergi ke tempat umum? Dari 10 responden, 7 menyatakan jarang, 2 menyatakan kadang tidak, dan 1 mengatakan selalu. Apakah responden sudah menjaga jarak lebih dari 1 meter? Dari hasil responden terdapat 0 tidak pernah, 1 jarang, 4 kadang tidak, dan 5 selalu. Apakah responden tetap memasuki tempat yang ramai? Dari hasil responden terdapat 4 tidak pernah, 3 jarang, 3 kadang tidak, dan 0 selalu. Apakah responden sudah melakukan sesuatu untuk meningkatkan imun tubuh? Dari hasil responden terdapat 0 tidak pernah, 2 jarang, 1 kadang tidak, dan 7 selalu. Baik, saya akan melanjutkan pada poin pertanyaan yang terakhir, yaitu apakah PPKM mengurangi mobilitas Anda? Di sini ada hasil yang menunjukkan bahwa 2 responden sangat mengurangi, artinya aktivitas yang dilakukan sangat berkurang ketika PPKM dilaksanakan. Kemudian ada 6 responden yang menjawab mengurangi sebagian, ada 1 responden yang menjawab tidak mengurangi, ada 1 responden yang menjawab menambah kegiatan. Di sini pada poin jawaban menambah kegiatan tidak kami lanjutkan eksplorasi lebih dalam karena ada kemungkinan beliau yang menjawab di sini adalah sebagai relawan atau hal-hal lainnya sehingga harus melakukan kegiatan yang lebih bahkan pada saat PPKM berlangsung. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan, yaitu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan kepada responden. Hasilnya yaitu bahwa ada 1 niatan yang baik, 1 etikat yang baik dari semua responden dalam menaati peraturan mengenai protokol kesehatan ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes Kapital /382/2020. Dapat dikatakan demikian karena dari 10 responden, sebagai contoh, hanya 30% yang tidak selalu menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan ketika di luar rumah. Nah, tidak selalu menggunakan ini artinya sesekali masih menggunakan, dan itu artinya masih ada niatan yang baik dalam menaati protokol kesehatan. Selain itu juga bisa dilihat bahwa ada 50% responden yang sudah menetapkan jaga jarak minimal 1 meter ketika berada di tempat umum. Ini adalah hasil yang baik dalam upaya kita untuk bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tapi terlepas dari semua itu, masih ada hal kecil yang bisa ditingkatkan lagi dalam ketaatan ini supaya kita semua bisa lebih aman dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kesimpulan, dari beberapa responden yang sudah merespon, dapat kami simpulkan bahwa mahasiswa UPH angkatan 2020 yang mengikuti materi Bahasa Indonesia sudah sangat berupaya menjaga kesehatan atau menjaga protokol kesehatan COVID-19. Dari mulai yang memakai masker jika keluar rumah, memakai hand sanitizer jika keluar rumah juga, dan selalu mencuci tangan dimanapun mereka berada. Dapat disimpulkan bahwa mahasiswa UPH yang mengikuti mata kuliah Bahasa Indonesia angkatan 2020 paling tidak menaati peraturan pemerintah, yaitu memasuki tempat ketika tempat tersebut dalam keadaan ramai. Lalu, mahasiswa kampus UPH Surabaya juga sudah berupaya mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah, namun masih ada beberapa yang harus diingatkan terlebih lagi. Berikut adalah daftar referensi yang kami gunakan untuk jurnal penelitian kali ini. Dan sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih.